Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isya Nurul Hikmah dari Prodi PAI Unari akan mempresentasikan mengenai kurikulum merdeka. Yang pertama, definisi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mengenali konsep dan menguatkan kompetensi. Pembelajaran intrakurikuler itu seperti apa? Jadi, dalam kurikulum merdeka ini menawarkan berbagai pilihan mata pelajaran dan kegiatan yang lebih luas. Jadi, hal ini memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara mendalam. Lalu, guru juga memiliki keleluasaan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks peserta didik. Konten pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu juga akan lebih optimal. Maksudnya, kurikulum merdeka itu kan memfokuskan pada materi esensial yang benar-benar penting untuk diskusi peserta didik. Beban belajar dikurangi agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memungkinkan pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Selanjutnya, kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Jadi kurikulum merdeka itu memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pendidik. Dalam apa? Dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Jadi hal ini menjadikan pendidik itu bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Karena yang pertama, pendidik dapat memahami minat dan bakat peserta didik masing-masing, juga mengetahui kebutuhan yang diperlukan pada peserta didik tersebut. Selanjutnya, karakteristik kurikulum merdeka ada 3. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Pada kurikulum merdeka menekankan soft skill dan karakter yang esensial bagi peserta didik. Soft skill dan karakter yang diutamakan seperti apa? Antara lain, berpikir kritis dan kreatif, komunikatif dan kolaboratif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Lalu, fokus pada materi esensial. Pada kurikulum merdeka memfokuskan pada materi pembelajaran yang esensial dan benar-benar penting untuk dikuasai peserta didik. Beban belajar dikurangi agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Pada kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk merancang pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Jadi guru dapat memilih metode, pendekatan, dan sumber belajar yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, proyek untuk menguatkan pencapaian profil Pancasila. Belajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu dan yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Jadi bebas ya. Selanjutnya, prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe kegiatan, yaitu yang pertama pembelajaran kurikulum. Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran kurikuler. Pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan prinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler ialah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Adanya kurikulum Merdeka adalah untuk menyempurnakan kurikulum 13 dengan fokus karakter, fleksibilitas, dan diferensiasi pembelajaran. Diharapkan menghasilkan generasi muda yang berkarakter Pancasila dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.